Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsul Saputra bersama Media Sinau. Kali ini kita akan sharing, kali ini kita akan berbagi, kali ini kita akan belajar bersama tentang tipografi. Ya, dimana tipografi adalah merupakan salah satu unsur-unsur tata letak. Ya, setelah sebelumnya kita telah bahas unsur-unsur tata letak yang lain yang berupa garis dan ilustrasi. Kali ini kita akan coba belajar bersama tentang tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Baik, kita coba langsung bahas tentang tipografi. Nah, sejarah huruf itu sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Nah, sejak manusia mengenal bentuk visual untuk berkomunikasi dan merekam peristiwa, sejak itulah sejarah huruf mulai ada. Meski saat itu belum dikatakan sebagai huruf, aksara, atau alfabet sekalipun. Nah, huruf dan tulisan memiliki arti amat penting bagi manusia. Bahkan yang namanya peradaban atau masa sejarah itu ditandai dengan peristiwa dikenalnya tulisan oleh manusia. Lalu orang-orang berbakat mengembangkan seni bentuk tulisan itu. Hingga sekarang berkembang sebagai cabang seni yang berkecimpung di bidang gambar huruf dan elemennya yang dikenal dengan tipografi. Oke, sebetulnya tipografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu typos dan grapho. Typos artinya bentuk, kemudian grapho itu artinya menulis. Nah, secara umum tipografi adalah seni memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan khusus sehingga akan menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Oke, itu secara umum pengertian tentang tipografi. Nah, sejarah perkembangan tipografi ini dimulai dengan penggunaan piktograf. Ya, berkembang hingga ditemukan jenis huruf hierasia yang dikenal dengan nama hieroglifi pada abad 1300 sebelum Masehi. Nah, puncak perkembangan tipografi itu terjadi sekitar abad ke-8 sebelum Masehi di Roma yang mengawali terbentuknya huruf-huruf Romawi. Nah, kejayaan kerajaan Romawi di abad pertama yang berhasil menaklukkan Yunani membawa peradaban baru dalam sejarah barat dengan diadaptasikannya kesusastraan, kesenian, kemudian agama, serta alfabet Latin yang dibawa dari Yunani. Oke, pada awalnya Latin itu hanya terdiri dari 21 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, kemudian K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, dan X. Kemudian huruf Z dan Z itu ditambahkan dalam alfabet Latin untuk mengakomodasi kata yang berasal dari bahasa Yunani. Nah, 3 huruf tambahan J, U, dan W itu dimasukkan pada abad pertengahan sehingga jumlah keseluruhan alfabet Latin menjadi 26. Baik, kemajuan teknologi selanjutnya itu terjadi pada tahun 1984. Nah, ketika Adobe System merilis PostScript font, dan di tahun 1991 itu Apple Computer dan Microsoft Corporation mengeluarkan TrueType font. Nah, PostScript font dan TrueType font adalah huruf elektronik atau yang disebut font. Huruf digital sesungguhnya berupa bahasa komputer yang berfungsi menerjemahkan kode-kode untuk menghasilkan tampilan bentuk huruf yang sempurna
baik di layar monitor maupun pada saat pencetakan. Nah, saat ini dapat ditemukan beragam jenis huruf digital yang digunakan dalam program komputer. Ya, bisa puluhan, ratusan, mungkin bahkan ribuan. Oke, perkembangan tipografi itu telah mengalami fase yang dimulai dari fase hand drawn, fase grafika, dan fase komputerisasi. Nah, sekarang anatomi huruf. Setiap bentuk huruf dalam sebuah alfabet itu memiliki keunikan fisik yang menyebabkan mata kita dapat membedakan antara yang mana huruf M dengan P atau yang mana huruf C dengan Q. Nah, keunikan ini disebabkan oleh cara mata kita melihat korelasi antara komponen visual yang satu dengan yang lain. Nah, sekelompok pakar psikologi dari Jerman dan Austria pada tahun 1900 itu memformulasikan sebuah teori yang dikenal dengan teori Gestalt. Setiap bagian dari sebuah gambar itu dapat dianalisis dan dievaluasi sebagai komponen yang berbeda. Salah satu hukum persepsi dan teori ini membuktikan bahwa untuk mengenal atau membaca sebuah gambar diperlukan adanya kontras antara ruang positif yang disebut dengan figur dan ruang negatif yang disebut dengan ground. Oke, jenis-jenis huruf. Nah, berikut ini beberapa jenis huruf berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh James Craig antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Roman serif. Oke, ciri dari huruf ini adalah memiliki sirip atau kaki atau serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Nah, huruf Roman memiliki ketebalan yang dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah gemulai, dan feminin. Kemudian Egyptian atau slave serif adalah jenis huruf yang memiliki ciri kaki atau sirip yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama, dengan kesan yang ditimbulkan adalah kokoh, kuat, kekar, dan stabil. Yang berikutnya adalah sans serif. Ini adalah bentuk font atau huruf tanpa sirip atau serif. Jadi huruf jenis ini tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah modern, kontemporer, dan efisien. Oke, script. Huruf script ini menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas atau pensil tajam, dan biasanya miring ke kanan. Nah, kesan yang ditimbulkan adalah sifat pribadi dan akrab. Oke, yang kelima adalah miscellaneous atau dekoratif. Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada, ditambah hiasan dan ornamen atau garis-garis dekoratif. Nah, kesan yang dimiliki oleh huruf ini adalah dekoratif dan ornamental. Oke, dalam pemilihan jenis huruf yang senantiasa harus diperhatikan adalah karakter produk yang akan ditonjolkan dan juga karakter segmen pasarnya. Karena peranan huruf dan tipografi sangat penting dalam penyampaian informasi perihal keberadaan sebuah produk atau jasa, maka mutlak bagi desainer komunikasi visual untuk mengenali bentuknya, mengetahui dan memahami karakternya, serta dapat memanfaatkan potensi kekuatannya dalam sebuah perancangan komunikasi visual. Oke, contoh ya, kita akan membuat tulisan gembrot. Nah, di sini ada dua buah tulisan gembrot. Yang pertama, yang di atas itu tulisannya gemuk-gemuk, kemudian yang di bawah kurus-kurus. Nah, kira-kira akan lebih enak atau mewakili yang mana ketika kita dipilih salah satu atau kita disuruh untuk memilih salah satu? Ya, otomatis yang atas, karena gembrot itu identik dengan gendut. Makanya ketika kita mau
membuat sebuah tulisan yang berkaitan dengan apa yang diucapkan itu sebisa mungkin mewakili apa yang diucapkan itu. Ya, karena gembrot berarti tulisannya juga kita pilih yang tulisan yang gemuk-gemuk. Nah, oke, kemudian yang kedua, lampu. Nah, di sini L-nya itu mewakili simbol atau gambar lampu. Nah, itu untuk mendukung kesan yang ditimbulkan ketika kita membaca pertama kali lampu. Walaupun kita tidak melihat AMPU-nya, kita sudah mengidentifikasi dari awal L-nya itu sebuah lampu. Kemudian contoh yang ketiga, horor. Nah, ketika kita mau menampilkan kesan horornya, kesan ngerinya, ya kita buat tulisan pun juga mendukung dengan apa yang diucapkan atau disampaikan. Ya, bentuknya juga seperti ini. Oke, itu contoh sedikit sekilas tentang penggunaan atau pengaplikasian font atau tipografi dalam sebuah desain grafis atau desain komunikasi visual. Oke, nah unsur tata letak berikutnya adalah warna. Ya, warna dalam layout itu dapat menyampaikan mood, membuat gambar, menarik perhatian, dan mengidentifikasi objek. Warna merupakan unsur yang penting dalam grafis karena dapat memberikan dampak psikologis kepada orang yang melihat. Warna mampu memberikan sugesti yang mendalam pada manusia. Ya, jadi hanya sebuah warna sebetulnya, tapi dengan warna itu mampu membuat mood seseorang akan menjadi berubah. Oke, ini warna bisa digunakan untuk sorot elemen penting dan utama seperti subheads, kemudian menarik mata, sinyal di mana pembaca untuk melihat terlebih dahulu, kemudian mengatur bersama kelompok elemen, kemudian memprovokasi emosi, dan lain sebagainya. Warna akan kita bahas lebih dalam lagi di materi berikutnya tentang mengidentifikasi warna, yang mungkin ada di bab 2. Oke, kita lanjutkan. Yang unsur tata letak yang berikutnya adalah gelap terang. Gelap terang ini merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua untuk gelap dan warna muda untuk terang yang disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau karena pengaruh cahaya. Oke, itu gelap terang ya. Kemudian gelap terang ini timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Nah, adanya perbedaan inilah mengapa sebabnya muncul tingkat warna yang berbeda, di mana bagian sisi yang terkena cahaya akan lebih terang, sedangkan bagian sisi yang sedikit terkena cahaya akan lebih gelap. Nah, itulah disebut dengan gelap terang. Oke, kemudian unsur tata letak yang berikutnya adalah tekstur. Tekstur adalah tampilan permukaan atau corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Nah, ciri khas dari suatu raut dapat berupa kasar, halus, polos, bermotif, keras, dan lain sebagainya. Dan hal ini disebut dengan tekstur atau tekstur ini juga sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan suatu benda, misalnya permukaan karpet, kemudian baju, kemudian kulit kayu, dan lain sebagainya. Beberapa kategori tekstur. Yang pertama yaitu tekstur kasar nyata, yang kedua tekstur alami seadanya, tekstur alami berubah, kemudian yang keempat tekstur tersusun, kemudian yang kelima tekstur kasar semu, yang keenam tekstur ekspresi, dan yang ketujuh adalah tekstur halus. Ya, beberapa kategori tekstur tersebut akan kita bahas atau akan kita dalami di materi berikutnya. Unsur tata letak yang berikutnya adalah ruang atau space. Ruang adalah unsur yang dapat bersifat semu maupun nyata. Ya. Dalam karya seni 3 dimensi kita dapat langsung merasakan sensasi ruang ketika melihat ataupun berada di dalamnya. Itu disebut dengan atau bersifat nyata. Kemudian yang kedua, dalam 2 dimensi kita hanya bisa berkhayal tentang ruang. Ya, seorang seniman ini dapat menghasilkan kesan
ruang pada lukisannya dengan cara memberikan bayangan, kemudian membuat perspektif pada objeknya, memberikan perbedaan warna terang dan gelap dan lain-lain. Itu yang disebut dengan atau ruang yang bersifat semu atau tidak nyata. Oke, saya kira materi tentang unsur-unsur tata letak kita sudah selesai. Mungkin ketika ada yang salah mohon dikoreksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.